Pemirsa, apa kabar? Sehat dan semangat selalu ya. Pertumbuhan pasar dan produk halal telah memicu gaya hidup halal yang berskala global. Pada level personal, tren gaya hidup halal dipengaruhi oleh cara pandang, prinsip, dan nilai-nilai seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Indonesia menempati peringkat 2 dunia untuk produk makanan halal berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report 2022. Untuk itu pemirsa, di layanan Jakarta On TV hari ini kita akan membahas mengenai produk makanan halal bersama halal food enthusiast Anca Syah. Assalamualaikum Bang Anca, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Adi, Alhamdulillah aku sehat. Gimana kabarnya Mas Adi? Alhamdulillah, kabar saya baik juga Bang Anca. Bang Anca sedang sibuk apa nih akhir-akhir ini Bang Anca? Saat ini sehari-hari aku sebagai IT konsultan Mas, tapi juga sebagai full-time content creator yang fokus di halal food dan juga halal lifestyle enthusiast. Luar biasa Bang Anca. Namun hari ini kita akan fokus terkait dengan profesi Bang Anca sebagai konten kreator untuk produk makanan halal. Karena saya dan pemirsa ini merupakan follower sejati dari Bang Anca nih. Kita akan banyak berbicara mengenai produk-produk makanan halal dan juga penemuan-penemuan produk halal dari Bang Anca sesuai dengan konten-konten Bang Anca nih. Boleh ya? Oke, setuju. Namun sebelum itu kita sapa pemirsa terlebih dahulu yuk. Assalamualaikum pemirsa layanan Jakarta On TV, saya Anca Syah. Dan saya Aldi, Anda sedang menyaksikan layanan Jakarta On TV. Solusi empati, tegas inovasi Anda. 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 Bang Anca, sejak kapan mulai tertarik untuk membuat konten produk makanan halal dan hal apa yang melatar belakangi? Sebenarnya saya udah fokus ke masalah makanan halal ini sejak 10 tahun yang lalu Mas Adi. Tapi mulai aktif di sosial media sejak 5 tahun yang lalu. Ketika itu mulai bermunculan foodies. Dan aku sempat mikir nih Mas Adi, kok kita tuh banyak foodies muslim, tapi nggak ada satupun mereka yang mau share mengenai makanan halal. Nggak hanya makanan halal yang no pork no lard, tapi pengen mengedukasi kepada followersnya mengenai apa sih sebenarnya makanan halal dari Islam, kemudian apa yang mendasari makanan tersebut bisa menjadi haram, dan apa titik kritis dalam suatu makanan. Baik Bang Anca, ini saya tertarik nih dengan konsep titik kritis seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Anca. Maksudnya seperti apa nih Bang Anca? Jadi gini Mas Aldi, sebelum kita bahas titik kritis, aku pengen sharing dulu mengenai apa itu sebenarnya titik kritis. Jadi titik kritis itu adalah suatu proses pada pengolahan makanan yang menyebabkan makanan itu awalnya halal menjadi haram. Nah misalnya kayak gini nih, di Indonesia kan banyak bermunculan kuliner baru nih, kuliner yang datang dari Jepang, Korea, dan Barat. Makanan tersebut berasal dari daerah minoritas muslim nih Mas, sehingga kita harus aware nih bahwa makanan tersebut kemungkinan besar dia tidak halal. Misalnya kayak makanan Jepang nih, kalau kita makan Jepang cuma mikirnya kita makannya nasi dan ikan aja ya. Padahal sebenarnya ada bumbu masakan dalam masakan Jepang itu yang namanya mirin nih Mas Aldi. Jadi mirin itu dia adalah arak masak Jepang. Dia menyebabkan makanan yang awalnya halal tuh cuma nasi sama ikan aja tiba-tiba menjadi haram. Jadi sebenarnya konsep titik kritis itu kita pengen mengedukasi kepada teman-teman bahwa makanan halal itu bukan hanya sekedar no pork dan no lard. Begitu Mas Aldi. Setuju Bang Anca, makanan halal bukan hanya sekedar no pork no lard, tetapi harus ada sertifikasi halal Bang Anca. Baik, Bang Anca sebagai seorang influencer produk makanan halal, kiranya di kesempatan berbahagia ini Bang Anca bisa memberikan edukasi kepada pemirsa layanan Jakarta On TV, konsumen di Indonesia terkait dengan pentingnya sertifikasi produk halal. Silakan Bang Anca. Sertifikasi halal itu adalah jaminan yang dikeluarkan oleh negara kepada konsumen muslim sehingga kita nggak perlu tanya lagi nih titik kritis tadi Mas Andi. Kan kalau datang ke resto sertifikasi halal kita cuma ngeliatin logo nih, logo yang baru yang dari BPJPH yang warna ungu ya. Jadi kalau datang ke sana udah kita tinggal bayar, tinggal makan. Tapi kalau kita makan nih Mas Adi di resto yang belum sertifikasi halal, misalnya ke mana? Makanan Korea, Mas Adi suka makanan Korea ya. Pasti kita akan tanya, Mas Mbak ini makanannya halal nggak ya? Kemudian ada bumbu yang mengandung alkohol nggak ya? Kemudian gochujangnya halal nggak?
Jadi di sanalah perannya penting sertifikasi halal itu supaya kita makan juga nggak ribet. Karena nggak semua orang loh Mas Aldi mau nanya, nggak semua orang mau ribet bertanya-tanya kepada toko nih Mas Aldi, kepada warungnya misalnya. Kadang-kadang kita tanya nih, takutnya kadang kita baper nih, misalnya bilang, oh ini halal, ya udah kita makan aja. Padahal kita sebagai konsumen mempunyai hak untuk menanyakan makanan yang kita makan itu halal atau enggak. Jadi dengan ada sertifikasi halal itu menjamin banget seorang muslim untuk makan di tempat tersebut, Mas Aldi. Kita kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan halal food enthusiast, Anca Syah. Bang Anca, pengalaman apa nih yang bisa dibagikan kepada pemirsa layanan Jakarta On TV terkait dengan pengalaman unik ketika menjadi seorang konten kreator, influencer produk makanan halal? Mau yang mana nih, Mas Aldi? Yang enak atau yang nggak enaknya? Oke, kalau yang enaknya, intinya ketika menjadi seorang halal food enthusiast tuh kita paling seneng ketika dapat DM nih dari follower bilang, Bang, aku makasih banget. Dulu aku nggak tahu nih bahwa makanan yang aku konsumsi ini haram. Tapi sekarang aku tahu, itu aku seneng banget, Mas. Tapi yang nggak senengnya sering dapat nih DM dari komen ya. Kemudian DM sembulian. Awalnya baper sih mendapatkan DM tersebut, tapi lama-lama ya udah cuek, kita nggak bisa memuaskan semua orang. Intinya haters itu sekitar 10%, tapi orang yang mendapatkan manfaat dari edukasi kita itu sekitar 90%. Ya udah kita fokus kepada orang-orang yang mendapatkan manfaatnya saja. Wah, ternyata halal food enthusiast ini juga punya banyak haters ya Bang Anca ya. Tapi tadi saya setuju nih dengan Bang Anca bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat ke banyak orang. Luar biasa. Oke, betul, benar. Baik, lalu bagaimana Bang Anca melihat kepedulian terhadap jaminan makanan halal oleh para pelaku UMKM kita Bang Anca? Di tahun 2021 ini aku melihat 2021-2022 ya, edukasi halal ini makin kenceng banget, makin banyak konsumen yang peduli halal sehingga UMKM pun akhirnya dituntut mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal. Kalaupun mereka belum sertifikasi halal, biasanya mereka udah dapat edukasi halal nih. Karena mereka biasa dapat DM nih dari followers ataupun dari netizen tanya, Mas Mbak, makanannya halal nggak? Nah, sehingga karena ada tuntutan tersebut, akhirnya mereka sekarang udah mulai beranjak untuk sertifikasi halal. Kalaupun enggak, mereka akan mengedukasi customernya, memberitahukan makanan kita halal semua, kita bahan-bahannya bahan dari sertifikasi halal gitu. Jadi memang adanya tuntutan dari customer membuat UMKM kita ini makin banyak aware dengan makanan halal. Setuju Bang Anca, halal dapat menjadi nilai tambah untuk produk UMKM kita. Luar biasa. Bang Anca, sebagai seorang halal food enthusiast atau influencer produk halal, tentunya Bang Anca sering sekali nih bertemu dengan para konsumen, bertemu dengan para pelaku usaha, dan juga bertemu dengan para pemangku kebijakan di bidang jaminan produk halal. Nah, kiranya di kesempatan berbahagia ini, Bang Anca dapat memberikan edukasi kepada pemirsa layanan Jakarta On TV, khususnya para pelaku UMKM, untuk mendapatkan sertifikasi halal. Seperti apa cara mudahnya Bang Anca? Oke, gini Mas Aldi. Pertama, UMKM itu harus menggunakan semua bahan yang udah disertifikasi halal. Artinya bahan-bahannya itu wajib sertifikasi halal. Kemudian kedua, UMKM harus punya NIB dan NPWP. Ketiga, kalau mau mendaftarkan sertifikasi halal, paling gampang cari aja komunitas ya. Kita di Jakarta bisa daftar ke Jackpreneur. Di sana akan dibantu untuk UMKM mendapatkan fasilitas sertifikasi halal gratis. Sebenarnya untuk dari negara, BPJPH Departemen Agama udah ada beberapa jenis ya sertifikasi halal untuk UMKM. Ada yang nama Chef Declare. Chef Declare itu gratis ya, tapi harus ada pendampingan dan biasanya bukan untuk proses produksi yang ribet. Kalau yang kedua itu yang mandiri. Mandiri kalau mau ya kita harus dibantu oleh misalnya lembaga, misalnya kayak Jackpreneur tersebut. Atau biasanya teman-teman UMKM bisa datang nih ke kecamatan atau kelurahan, daftar sebagai UMKM dan bergabung di komunitas mereka. Karena biasa di komunitas tersebut sering mendapatkan informasi mengenai sertifikasi halal gratis. Nah, itu penting banget sih untuk UMKM bergabung di komunitas sehingga bisa mendapatkan informasi bagaimana mendapatkan sertifikasi halal tersebut, Mas Aldi. Menarik sekali Bang Anca. Setuju ya pemirsa? Bang Anca, saya ingin bertanya lebih banyak lagi nih. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, boleh ya Bang Anca ya? Oke. Kita kembali setelah yang satu ini.
Halo warga Jakarta, Bang Soleh dan Pok Lucy punya kabar bahagia nih. Setelah terbukti mempermudah proses perizinan di Jakarta, di masa pandemi ini, Ajib hadir dengan pengembangan inovasi layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan warga ibu kota. Kini, dengan Ajib, kamu bisa mendapatkan asistensi perizinan dan non-perizinan langsung dari rumah atau kantor kamu secara gratis. Mulai dari permohonan, pengajuan perizinan online, sampai dengan izin diterbitkan atau end-to-end proses. Caranya mudah, kamu dapat melakukan permohonan Ajib melalui website pelayanan.jakarta.go.id. Pilih menu pesan Ajib. Petugas Ajib akan mendatangi rumah atau kantor sesuai dengan waktu yang kamu inginkan. Petugas Ajib beroperasi di hari kerja, mulai pukul 8 pagi sampai dengan 3 sore. Saat kamu mengajukan permohonan perizinan melalui inovasi layanan Ajib, pastikan kamu menerapkan protokol kesehatan dan tetap disiplin 3M untuk melindungi diri dan orang sekitarmu dari penyebaran COVID-19. Urus izin di Jakarta, diajibin aja. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta. Follow Instagram @layananjakarta. Pemirsa, masih di layanan Jakarta On TV dan saat ini kita juga masih terhubung secara virtual bersama dengan halal food enthusiast Anca Syah. Bang Anca, kita lanjut lagi nih Bang. Namun di segmen ini saya ingin bertanya mengenai hal yang lain lagi nih Bang Anca, yakni terkait dengan potret penyelenggaraan pelayanan publik di Jakarta, khususnya terkait dengan pelayanan perizinan dan non-perizinan. Bagaimana Bang Anca melihat kemudahan yang telah dihadirkan oleh Pemprov DKI Jakarta saat ini? Aku sendiri sebenarnya cukup kaget banget. Ternyata di Jakarta tuh ada namanya Mall Pelayanan Publik, Mas. Asli, benar-benar aku yang kudet ya, mungkin kurang update. Nah, di dalam MPP itu ada berbagai macam jenis perizinan yang bisa dibantu. Misalnya sekarang ada namanya Gerai Memulai Usaha. Mereka sebutnya sebagai Gemulai. Nah, ini penting banget nih untuk teman-teman UMKM bahwa dengan Gemulai ini kita bisa dibantu banget untuk perizinan dari kita mulai bikin NIB-nya, kemudian sampai beberapa dokumen menuju usaha kita, sampai nanti kita bisa dibantu untuk arahkan ke sertifikasi halal. Nah ini penting banget nih untuk UMKM dan saya harap sih dari MPP ini makin banyak teman-teman UMKM yang mengetahui hal tersebut. Nah gini Mas Aldi, satu lagi aku bikin kaget ternyata di MPP ini ada namanya AJIB, yaitu Ajib Antar Jemput Izin Bermotor. Jadi dengan Ajib ini, izin usaha kita UMKM bisa dijemput di rumah atau di kantor. Dan ingat bahwa Ajib ini pelayanannya gratis Mas Aldi. Jadi aku harapkan dengan MPP ini makin banyak teman-teman yang mengetahui bahwa di Jakarta ada mall pelayanan publik satu pintu yang bisa membantu UMKM. Terima kasih Bang Anca. Apresiasi diberikan kepada Bang Anca dan warga Jakarta lainnya yang telah mengurus perizinan dan non-perizinan secara mandiri tanpa menggunakan pihak ketiga. Semakin membuktikan bahwa di Jakarta, urus izin sendiri itu mudah. Bang Anca, apa nih rencana ke depan yang akan Bang Anca lakukan khususnya terkait dengan konsistensi untuk terus menyampaikan sosialisasi maupun edukasi terhadap produk halal kepada masyarakat? Halal food Mas ya. Jadi untuk halal food ini intinya saya harus terus belajar karena namanya masalah halal ini kuliner terus berkembang, teknologi pangan terus berkembang, dan kalau kita nggak belajar kita akan ketinggalan. Jadi bagaimana caranya kita menyampaikan sesuatu itu ibaratnya bahasa yang teknis banget nih, bahasa yang agama, dan kita sampaikan dengan bahasa sesimpel mungkin ke teman-teman followers aku. Itu Mas Aldi. Baik, Bang Anca, nampaknya kita sudah sampai di penghujung acara nih. Namun sebelum mengakhiri, pesan atau semangat apa yang ingin Bang Anca sampaikan kepada warga Nusantara, pemirsa layanan Jakarta On TV khususnya terkait dengan pentingnya jaminan produk halal di Indonesia? Silakan Bang Anca. Sebenarnya pengen aku sampaikan kepada teman-teman muslim bahwa halal is our lifestyle. Jadi jadikan untuk halal itu sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Gimana cara kita mengkonsumsi makanan, memilih makanan, kemudian cara mendapatkan rezeki yang halal, cara berpakaian halal, dan gaya hidup yang halal. Jadi halal itu nggak hanya sekedar makanan ya. Dengan menjadi seorang influencer halal, aku harapkan hal ini bisa aku sampaikan kepada teman-teman, dan teman-teman bisa menyampaikan kepada lingkungan terdekatnya.
Jadi, jadikan bahwa halal is our lifestyle. Luar biasa Bang Anca, halal menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia. Bang Anca, terima kasih atas obrolan hangat dan waktu yang telah diberikan. Sehat dan semangat selalu ya. Sama-sama Mas Aldi, semoga hari ini informasi yang saya sharing bisa bermanfaat untuk teman-teman layanan Jakarta On TV. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam setia melayani Jakarta. Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri. Urus izin sendiri itu mudah. Empati tegas inovasi Anda.